Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rahmawati Burhan, ada Sri Wahyuni dan Syaiful S. Kelompok kami akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh atau virtual learning. Perkembangan di bidang teknologi informasi memberikan perubahan di segala bidang, termasuk juga dalam bidang dunia pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya media pembelajaran yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Misalnya, penggunaan e-learning seperti internet, fasilitas email, dan lainnya yang berkonsentrasi pada penggunaan komputer. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran, khususnya pada pembelajaran jarak jauh, dimaksudkan agar meningkatkan kemandirian, individualisasi, dan otonomi peserta belajar di dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Nah, di sini kami akan membahas secara lebih jelas mengenai pembelajaran jarak jauh. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Melalui pembelajaran jarak jauh pula dimungkinkan antara pengajar dan pembelajar berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu pula, dalam pembelajaran jarak jauh dikenal pula istilah e-learning. E-learning merupakan metode penyampaian yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning dapat dipahami sebagai metode penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui chatroom. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran selama proses belajar. Yang kedua, siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. Komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran. Yang ketiga, jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru. Dan yang keempat, komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu arah maupun dua arah. Dan yang kelima, selama kegiatan belajar, siswa cenderung membentuk kelompok belajar walaupun sifatnya tidak tetap dan tidak wajib. Dan yang terakhir, peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator siswa, bertindak sebagai partisipan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Oke, ada 4 komponen penting dalam sistem pembelajaran jarak jauh guru, yaitu yang pertama adalah program, kurikulum, bahan ajar, layanan. Yang pertama saya akan jelaskan program. Oke, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penawaran program dalam sistem pembelajaran jarak jauh adalah studi kelayakan. Studi kelayakan perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan diselenggarakan suatu program dengan melihat beberapa hal, yaitu kebutuhan masyarakat akan program, ketersediaan sumber daya, dan penunjang sarana dan prasarana, dana investasi, dana operasional, dan pemeliharaan penerimaan internal. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum harus dapat menggambarkan bentuk program yang akan ditawarkan, antara lain
meliputi aspek tujuan program, profil lulusan, keunggulan program. Kurikulum tersebut merupakan dasar pengembangan garis program pengajaran atau disingkat dengan GBPP. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar. Bahan ajar di sini bagi atas dua, yaitu yang pertama pengembangan bahan ajar, kemudian yang kedua pengembangan bahan ajar baru. Dalam itu layanan bantuan belajar. Perlu kita ketahui di sini, walaupun bahan ajar pada sistem pembelajaran jarak jauh telah dirancang untuk dipelajari sendiri, pada kenyataan setiap peserta didik dalam proses belajarnya memerlukan bantuan ataupun dukungan dari orang atau pihak lain, baik pada saat memulai kegiatan belajarnya, pada saat proses belajar ataupun sudah proses belajar berakhir. Secara institusi, layanan bantuan belajar pada sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat diberikan melalui berbagai cara, antara lain yang pertama tutorial, bimbingan dan konseling, dan fasilitas atau pusat sumber belajar. Kemudian perlu kita ketahui di sini ada 5 deskripsi singkat. Yang pertama yaitu ada siswa, kampus, fasilitator, dan staf pendukung, dan kemudian yang terakhir ada administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM H02203333. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja jika diperlukan. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara mudah. Yang keempat, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang kelima, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. Yang terakhir, kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas, sehingga antara pengajar dengan pembelajar tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas. Pengajar dalam proses pembelajaran memanfaatkan fasilitas komputer dengan internet atau intranet. Assalamualaikum. Kemudian, kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek